adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana nih kabar adik-adik? Pasti sehat-sehat kan? Kembali lagi dengan Kak Renol, kakak didampingi oleh Kak Repsi. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Repsi. Kakak Kak Repsi dan Kak Renol akan menemani ibadah adik-adik pada pagi hari ini, oke? Oke, Ya, kita akan adik-adik. bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik bisa mengikuti gaya Kak Renol dan Kak Repsi. Oke. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita akan satu dalam doa adik-adik, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, terima kasih pada pagi hari ini Kau telah kumpulkan kami lagi ya Bapa untuk beribadah, memuji melakukan nama Engkau. Berkati ibadah pada pagi hari ini Bapa dari awal hingga pada akhirnya, agar sekiranya ibadah ini bisa berjalan lancar walaupun kami beribadah melalui online ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin. Iya adik-adik, sebelum kita menyanyi sekali lagi, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh adik Marlen Telusa dari sektor Getsemani. Saat kau berfirman, menang saat kau berpindah, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, kuat karena kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Di Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Aman karena kau menjaga, kuat karena kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Di Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Di Tuhan
terima kasih puji-pujiannya dari adik Marlen. Terima kasih, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Iya adik-adik, kita angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. Ikuti gerakan Kak Renol dan Kak Repsi ya. Oke, kita Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bunda Rori. Iya, selamat pagi anak-anak Bunda sekalian. Jumpa lagi dengan Bunda Rori. Pada pagi hari ini di ibadah IMPA GPIB Immanuel Samarinda tanggal 26 Juli 2020. Kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang beribadah, dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami yang ambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini, di mana kami akan mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini terambil di Perjanjian Lama, kitab Yosua 3 ayat 1 sampai 17 yang akan dibacakan oleh teman kalian. Yosua 3 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah ke depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kuperintahkan kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu. Demikian setelah kamu sampai ke tepi air Sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di Sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke Sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang
dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Dan sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ya, adik-adik, cerita kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama Yosua. Nah, siapa yang tahu Yosua itu? Tetapi sebelum kita bercerita tentang Yosua, adik-adik sudah melihat gambar yang ada. Ya, ini adalah gambar Nabi Musa, Bapak Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian melalui Laut Teberau. Bagaimana cara Bapak Musa memimpin bangsanya keluar dari tanah Mesir? Dengan pertolongan Tuhan dan dengan kuasa Tuhan, yaitu dengan memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya di Laut Teberau. Dan Laut Teberau pun terbelah menjadi dua, sehingga bangsa Israel bisa meninggalkan tanah Mesir melalui jalan di tengah Laut Teberau yang airnya terbelah menjadi dua. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan perjalanan bangsa Israel, tetapi tidak dengan Bapak Musa. Pada pagi hari ini mereka akan dipimpin dengan Bapak Yosua. Iya, pada pagi hari ini cerita kita perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan yang akan dipimpin oleh Bapak Yosua. Nah, adik-adik lihat gambarnya Bunda. Bapak Yosua yang menggantikan Bapak Musa bersama bangsa Israel yang akan meninggalkan bangsa Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Mereka dipimpin oleh Yosua. Yosua yang begitu taat kepada Tuhan Allah, yang selalu mengikuti dan selalu patuh kepada Tuhan dan tidak pernah lepas kepada Tuhan. Dia pun selalu dapat memimpin bangsa Israel. Bagaimana caranya? Mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Bapak Yosua bersama bangsa Israel bangun pagi-pagi. Mereka berjalan menuju ke sungai Yordan. Tetapi sesampai di sungai Yordan, mereka pun berdiri. Mereka memandang di sekeliling sungai Yordan. Bapak Yosua memerintahkan para imam untuk bermalam
di tepi Sungai Yordan. Hingga 3 hari mereka di situ, dan mereka pun akan melanjutkan perjalanan dengan melalui Sungai Yordan yang dipimpin Bapak Yosua. Bagaimana caranya anak-anak bunda? Ya, yang pasti dengan pertolongan Tuhan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan diberikan kepada Bapak Yosua. Bagaimana caranya? Caranya Bapak Yosua menyuruh para imam untuk bersiap-siap meninggalkan tepi Sungai Yordan untuk berjalan melalui Sungai Yordan dengan tabut perjanjian Tuhan Allah yang diberikan kepada mereka. Bapak Yosua berkata kepada para imam untuk mengangkat tabut perjanjian itu dan berjalan di depan. Itu semua atas perintah Tuhan. Tetapi mereka tidak boleh berjalan terlalu dekat. Mereka harus berjalan dengan jarak yang 2000 hasta. Supaya apa? Supaya mereka dapat melihat jalan yang mereka lalui, karena jalan itu belum pernah mereka lalui dahulu. Nah, sesampainya mereka berjalan mengikuti tabut perjanjian, Tuhan pun berkata kepada Bapak Yosua. Bapak Yosua mendengarkan perkataan Tuhan bahwa semua itu adalah berkat Tuhan. Semua itu adalah kasih Tuhan kepada Bapak Yosua, sehingga membesarkan nama Bapak Yosua di depan, di tengah-tengah bangsa Israel, yang membuat mereka percaya kepada Bapak Yosua. Berjalan bersama Bapak Yosua menuju tanah perjanjian, melewati Sungai Yordan, mereka pasti bisa. Itu bukan kekuatan Bapak Yosua, tetapi karena kekuatan Tuhan melalui Bapak Yosua dengan tabut perjanjian Tuhan. Nah, mereka pun berjalan. Pada waktunya Bapak Yosua berkata, para imam yang mengangkat tabut perjanjian harus berdiri, mengangkat tabut perjanjian ini ke atas, dan bangsa Israel pun akan melewati Sungai Yordan. Bagaimana? Karena airnya terbelah dua, airnya terpecah dua, menepi, dan terlihatlah tanah yang akan mereka lewati sampai ke ujung. Mereka melewati di depan tabut perjanjian Tuhan Allah yang diberikan kepada mereka bangsa Israel dan Bapak Yosua. Nah, adik-adik, dengan melewati tabut perjanjian dan para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu berdiri sampai mereka habis meninggalkan Sungai Yordan. Karena itu adalah pertolongan dari Tuhan dan kuasa Tuhan kepada mereka dengan melalui tabut perjanjian yang dibawa oleh para imam yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian melalui Sungai Yordan. Bapak Yosua begitu taat dan begitu tekun kepada Tuhan, sehingga dia selalu mendapat pertolongan kepada Tuhan melalui mujizat-mujizat yang diberikan Tuhan kepada Bapak Yosua. Bukan karena kekuatan Bapak Yosua, tetapi karena Tuhan bekerja di dalam kehidupan Bapak Yosua yang dengan tekun hanya berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan, sehingga membuat bangsa Israel percaya kepada Bapak Yosua akan tiba di tanah perjanjian. Nah, demikianlah cerita Bunda tentang Bapak Yosua yang berjalan bersama bangsa Israel melalui
Sungai Yordan dengan pertolongan Tuhan melalui tabut perjanjian Tuhan Allah yang diberikan kepada mereka. Kira-kira apa ya isi tabut perjanjian Tuhan Allah ini? Ya, nanti Bunda akan beritahu isi tabut perjanjian Allah ini. Kira-kira apa ya? Iya, ternyata isi di dalam tabut perjanjian Tuhan Allah itu adalah 10 perintah Tuhan. Nah, adik-adik, anak-anak Bunda yang ada di rumah bisa melihat 10 perintah Tuhan yang ada di dalam tabut perjanjian Tuhan Allah yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian bersama Bapak Yosua. Yang pertama kita lihat ada gambar hati. Ini adalah yang pertama. Gambar hati ini dikatakan Tuhan hanya mau kita percaya dan selalu berdoa kepadanya, selalu mencintai Tuhan dengan segala hati kita sepenuhnya, lebih dari yang lain. Tabut perjanjian Tuhan Allah yang pertama isinya Tuhan minta anak-anak dan orang tua Bunda semua untuk selalu mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Iya, kira-kira adik-adik dan Bunda serta orang tua bisa? Tentu bisa ya. Yang kedua, ya gambar apa? Anak sedang berdoa. Tabut yang kedua berisi adalah Tuhan minta kepada kita menginginkan untuk selalu berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan. Dimanapun kita berada dan kapanpun kita selalu meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Itu isi tabut perjanjian Tuhan Allah yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah, nah, ada gambar rumah Tuhan, ada gambar gereja. Ternyata Tuhan menginginkan kita selalu datang beribadah seperti kita pada pagi hari ini di ibadah IMPA. Atau pada hari Minggu kita boleh ke gereja bersama orang tua kalau tidak pada pandemi ini. Ya, Tuhan minta kita selalu datang berdoa, memuji dan mendengarkan firman Tuhan serta menjalankan perintahnya. Kemudian setelah yang pertama kita harus mencintai Tuhan, yang kedua kita selalu berdoa kepada Tuhan dimanapun dan kapan saja, yang ketiga kemudian kita selalu datang beribadah di rumah Tuhan, ke gereja bersama kedua orang tua, dan yang selanjutnya adalah, nah, ini ada gambar, nah, ayah, ibu dan anak. Gambar ini ada perintah di dalam tabut perjanjian tadi. Tuhan menginginkan kita selalu menghargai, menghormati kedua orang tua kita. Kalau kita disuruh kedua orang tua untuk menolong mereka, kita harus datang menolong dan melakukan kepada kedua orang tua kita. Itu perintah Tuhan di dalam tabut perjanjian. Kemudian kita lihat lagi ada anak yang sedang berkelahi. Wah, ternyata Tuhan tidak suka. Tuhan Allah tidak suka. Itu juga ada di dalam tabut perjanjian Tuhan Allah. Tuhan menginginkan kita untuk selalu mengasihi, menyayangi sesama kita. Jangan saling berkelahi, jangan saling membunuh, tetapi kita harus saling mengasihi. Kemudian ada gambar ayah dan ibu. Wah, ini juga ada di dalam tabut perjanjian. Disuruh apa kira-kira gambar ayah dan ibu?
ternyata Tuhan menginginkan kepada ayah, ibu, kedua orang tua kita untuk selalu setia dan saling mengasihi di dalam rumah tangga. Kemudian ada gambar anak-anak dan apa yang dilakukan. Wow, ternyata dia sedang melakukan pekerjaan mencuri. Ini juga yang Tuhan tidak inginkan. Di dalam tabut itu berisi, Tuhan menginginkan kita agar tidak suka mencuri dan jangan melakukan perbuatan seperti ini. Kemudian ada juga gambar anak-anak yang sedang berbisik. Ternyata Tuhan tidak mau kita berbohong. Tuhan berkata di dalam tabut perjanjian itu kita jangan berbohong. Kemudian wah, ada gambar anak sedang bermain. Kemudian ada teman yang sedang memperhatikan. Ternyata Tuhan juga menginginkan kepada kita agar tidak boleh menguasai atau mengambil barang orang lain, karena itu tidak baik. Nah, kemudian inilah semua yang ada di dalam tabut perjanjian Tuhan Allah yang tadi dibawa oleh bangsa Israel, para imam, untuk keluar dari tanah Mesir. 10 hukum perintah ini yang harus kita lakukan, yang harus kita patuhi, karena Tuhan begitu baik kepada kita, kepada semua ciptaannya. Dia juga menginginkan kita untuk melakukan hal-hal yang ada di dalam gambar Bunda ini. Ya, apakah anak-anak Bunda sudah melihat isi tabut perjanjian yang dibawa oleh para imam tadi dengan Bapak Yosua? Ya, inilah isi tabut perjanjian tadi dan yang harus kita lakukan pada saat ini. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan tadi cerita dari Bunda Rori. Sekarang kita akan mau bernyanyi. Kita bernyanyi dari mana, Kak Reno? Ya, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, kita akan satu dalam doa. Kita akan berdoa sapa. Ya, anak-anak muda, sekarang kita tiba padanya untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu untuk beribadah, memuliakan namamu, memuji namamu, dan mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh menjadi seperti Bapak Yosua yang selalu taat dan tekun kepada Tuhan di dalam hidupnya. Berkati kami anak-anak-Mu, berkati orang tua, berkati kakak layan dan bunda-bunda, biar selalu berjalan bersamamu seperti Bapak Yosua. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada anak-anak kami yang saat ini mengambil bagian di dalam ibadah ini. Engkau berkati mereka di dalam bangku pendidikan, Engkau berkati mereka di dalam pergaulan mereka hari lepas hari, dan di dalam kehidupan rumah tangga mereka sekalipun. Jauhkan dari segala yang jahat dan berikan berkat-Mu kepada mereka yang hadir, yang ambil bagian pada ibadah pagi hari ini, ataupun mereka yang beribadah di rumah saat ini. Tuhan berkati mereka satu persatu. Walaupun jauh, tetapi Tuhan selalu menyertai kami, kakak layan, bunda, beserta anak-anak layan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah kami
biarlah boleh berjalan, berakhir hanya seturut kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa pada mereka yang membantu akan ibadah ini multimedia ya Bapa. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan yang berasal daripadamu kepada mereka semua, sehingga mereka boleh mengambil bagian di dalam pelayanan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua anak layar. Engkau memberkati akan kehidupan orang tua anak layar di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan mereka, di dalam kesehatan dan terkhusus pergumulan sekalipun. Kami tidak tahu akan pergumulan orang tua dan kami yang hadir pada saat ini. Tetapi Tuhan memberkati akan kehidupan kami sehingga kami selalu berjalan seturut kehendak dan rencana Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk kehidupan bangsa, terkhusus kami yang berada di Samarinda. Tuhan memberkati akan keberadaan kami di tengah-tengah COVID ini ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati kesehatan, menjaga kehidupan kami, anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam kegiatan ibadah ya Bapa. Tuhan memberkati kami, biarlah kami boleh jauh dan boleh terlepas daripada pandemi ini. Hanya karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Tuhan, biarlah kehidupan kami, anak-anak-Mu yang selalu percaya dan berseru kepada Engkau berkati dan sertai. Jaga kami di tengah-tengah keadaan Samarinda ini, yang pada saat ini Engkau tahu ya Bapa. Bapa, akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami padamu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, kami serahkan kehidupan kami. Amin. Iya adik-adik, tibalah saatnya untuk adik-adik memberikan persembahan. Nanti persembahan adik-adik bisa adik-adik siapkan dan dikumpulkan kepada orang tua adik-adik. Nanti persembahannya akan orang tua adik-adik bawa ke kantor gereja dan kakak-kakak layan yang ada di gereja. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 355. Aku bawa dan berikan. Diulang 2 kali ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Doa persembahan akan dibawakan oleh adik Marlen Telusa dari sektor Getsemani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami ini, kiranya berguna untuk-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. adik-adik. Kita sudah mendekati dari akhir ibadah kita, tapi sebelum itu kita akan mendengarkan satu pujian dari adik Evan, sektor Philadelphia. Tiada yang seperti Engkau, begitu
terima kasih buat ujiannya adik Evan. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah. Kakak minta untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 345, Oh berkati kami. Waktu yang Engkau berikan kepada kami dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh melakukan apa yang kami dengar dalam firman Tuhan tadi, 10 perintah Tuhan. Boleh kami pakai di dalam kehidupan kami. Berkati kami, berkati orang tua, kakak Layan dan bunda, dan kehidupan kami semuanya. Hanya di dalam tangan-Mu kami menyerahkan doa ini. Amin. Akhirnya ibadah kita selesai pada pagi hari ini. Bunda ingatkan jangan lupa cuci tangan dan selalu memakai masker jika anak-anak Bunda bepergian keluar rumah. Akhirnya saya Bunda Rory, Saya Kak Reynol, Saya Kak Repsi. mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.